ganteng terus. Ngejreng sih. Apa kita ke pertanyaan dulu Pak ya, biar mitra juga biar jelas. Oke, Oke, di sini kita sudah diawali dari Mbak Ami dari Mustika Jaya. Oke, silakan. Oke, baik, sehat-sehat ya Bapak semua ya. Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ini mau tanya Pak, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghindari barang ilegal tanpa bea cukai? Terus apa aja sih barang yang ilegal itu? Ya ini dari Mbak Ami dari Mustika Jaya. Mustika Jaya, Bekasi Timur maksudnya. Iya, maksudnya barang ilegal seperti apa? Mungkin di luar yang dibahas Pak mungkin. Oh. Yang termasuk bea dan cukai, yang masuk di bea dan cukai mungkin seperti itu. Coba kalau yang saya tangkap ya, Iya. apa saja yang sudah dilakukan oleh bea cukai terhadap barang-barang ilegal yang bukan merupakan barang kena cukai, Iya, begitu mungkin ya. Yang pertama, terima kasih kepada Mbak Ami di Mustika Jaya. Mustika Jaya. Selamat pagi Mbak Ami, sehat selalu. Bea cukai itu salah satu tugas dan fungsinya kan adalah untuk mengawasi masuknya barang dari luar negeri ya, dari kita menyebutnya sebagai luar daerah pabean ke dalam daerah pabean atau ke dalam negeri. Ya, sudah tentu mereka barang-barang tersebut yang masuk tidak memenuhi ketentuan ya, karena ketentuannya sangat banyak Po, sehingga ketika saya jabarkan satu-satu ini bisa seharian full nih, sehingga saya ambil pada intinya adalah setiap masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sudah pasti kami tindak, kami tangkap pelakunya, kemudian seandainya memang ranahnya administrasi kami kejar untuk penyelesaian administrasinya. Oke, mudah-mudahan Mbak Ami puas dengan jawabannya ya. Terima kasih Pak Benny. Untuk pertanyaan selanjutnya Bung Betot ya. Oke. Di sini ada Dira dari Seroja. Ini mau tanya apa peran dan sikap masyarakat untuk ikut menjaga menghindari barang yang ilegal di masyarakat tentunya. Ya, peran dari masyarakat ya. Iya. Kalau jadi gini, saya mau bikin tagline nih pada pagi hari ini gitu. Tagline-nya gini. Gimana coba? Rokok ilegal itu nakal. Rokok ilegal itu nakal. Tagline-nya ya. Nakal itu ada maknanya tersendiri dia. Nakal. Kenali. Jadi ayo masyarakat, pendengar setia atau mitra El Gangga, kenali. Rokok ini adalah rokok ilegal. Nah ya. Terus K itu tolak. Nah, saya ambil huruf K di belakang ya. Agak masa ya. Jadi setelah dikenali kita tolak. Kita tolak mengkonsumsi dan tolak terlibat dalam penjualannya. Nah, terus kemudian L-nya ya. L-nya itu lapor. Waduh. Kali R-nya lunas. Jadi peran serta masyarakat ya itu tadi. Peran serta masyarakat itu kenali, tolak dan laporkan. Nakal. Rokok ilegal itu nakal. Rokok ilegal itu nakal. Waduh. Mungkin itu. Jangan nakal ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Otami dari Kampung 200. Kenapa sih harus ada pajak dan bea cukai? Lalu apa wewenang bea cukai terhadap barang-barang dan siapa saja aparat negara yang diajak bea cukai untuk ikut mengontrol barang yang memang benar-benar masuk bea dan cukai? Tukang warung nih ketahuan. Iya, kayaknya nih. Kepo nih. Jadi apa saja ya tadi gimana? Tadi apa ya? Wewenang bea cukai terhadap barang dan siapa saja aparat yang ikut serta. Ya, jadi yang boleh ikut gitu. Untuk tapi tadi pertanyaannya di awal adalah kenapa sih barang itu harus dikenakan gitu ya? Kenapa ada ya? Pajak dan bea cukai seperti jadi itu. kalau mitra El Gangga tadi setia dari awal ya, tadi Pak Patar sudah menjelaskan bahwa kenapa sih barang tersebut dikenakan pungutan negara yang kita namakan cukai, karena memang dia memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sifat dan karakteristiknya salah satunya banyak ya, ada 4. Salah satunya adalah dia memang berdampak negatif pada masyarakat sehingga peredarannya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dibatasi. Namun kemudian negara memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk mengkonsumsinya dengan timbal balik pembayaran cukai, dengan pembebanan pungutan cukai. Nah kemudian kewenangan
Bea Cukai sebagai aparatur negara ya pasti seperti yang tadi disampaikan adalah mengawasi peredarannya. Terus kemudian mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk membatasi konsumsinya dan kemudian mengenakan pungutan terhadap barang tersebut. Kemudian aparat atau instansi ya mana yang kita libatkan. Tadi saya sudah sampaikan kok. Kita bekerja sama dengan Pemda dalam hal ini Satpol PP dalam rangka penindakan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman kepolisian. Kita juga bekerja sama dengan TNI dan di siang yang cerah dan di pagi yang cerah ini kita bekerja sama dengan El Gangga. Nah ini kan bentuk kerjasama juga kan ya. Benar. Untuk menyampaikan ke masyarakat. Iya. Dan masyarakat nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut. Apa yang ditakutin ya? Apa yang Iya, ditakutin? kan ada juga takutan mau lapor ya, kan kadang-kadang begitu Pak. Oh, mungkin masyarakat perlu melihat bea cukainya yang kayak saya dari Pak Patar kali ya. Iya benar. Saya dan Pak Patar kan murah senyum ya dari tadi ya. Iya, mantap. Iya. Pokoknya Pak Patar Nggak ada yang perlu ditakutin lah. Nggak ada yang ditakutin. Iya, kadang kan ada juga Pak yang Pobi takut orang saya butuh jual kok, mau saya lapor lah misalnya seperti itu. Oh, berarti udah terlibat dong. Jangan dong. Udah Jangan terlibat. dong, Jangan berarti dong. nakal ya. Berarti nakal. Oke, lanjut Pak pertanyaan berikutnya dari Raihan Sinaga di Bekasi. Mau tanya dong apa saja sih contoh barang yang kena komoditas bea cukai saat ini? Aduh, gimana dong? Contoh barang. Agak melebar ya dari topik kita ya. Iya. Nggak apa-apa deh Jadi, Pak, biar lebih paham. Nanti ditambahkan ya Pak Patar Iya, ya. siap. Komoditas barang apa saja? Pertama, ya yang sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini adalah tentu saja barang kena cukai. Iya. Ya tadi saya sudah sebutkan yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan barang hasil tembakau. Iya. Di luar itu adalah barang-barang yang masuk dari luar negeri. Kalau kami menyebutnya dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean atau ke dalam negeri. Iya. Dan kemudian barang lain yang memang bukan pengawasan gitu, sehingga kami bea cukai sebagai aparatur pemerintah, aparatur negara menerima mandat juga untuk mengawasi barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan. Di luar itu ya kesimpulannya begitulah. Kalau diuraikan satu-satu banyak sekali Bang Betot dan Polola. Kayaknya sampai sore, Ya bisa jadi. Mungkin Pak Patar bisa menambahkan. Oke, saya tambahkan Pak Beni. Terima kasih Bang Betot, Pak Lola. Iya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi yang nanya? Pertanyaannya dari Pak Raihan Sinaga. Oh ya, Pak Raihan Sinaga mengenai komoditas yang diawasi bea cukai ya. betul. Kalau untuk pagi ini tentu sekitar barang kena cukai seperti tadi yang udah kami jelaskan kan, ada 3 barang yang masuk dalam kriteria barang kena cukai yang itu etil alkohol, MMA dan hasil tembakau. Nah untuk komoditas lain itu sebenarnya nih kami banyak dititipi peraturan dari departemen lain. Contoh dari Departemen Perindustrian, dari Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan dan lain-lainnya. Contoh untuk besi baja misalnya masuk ke Indonesia. Aturan dari Departemen Perdagangan itu kan itu wajib PI dan LS dan itu didapat dari Kementerian Perdagangan. Nah itulah peralatan itu dititipkan ke kami bea cukai sebagai garda pintu terdepan ya, menjaga menjaga barang ekspor impor supaya tidak masuk dengan sembarangan. Jadi kalau memang itu istilahnya kena lartas lah, kena barang larangan pembatasan. Jadi kalau dia tidak bisa memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu akan kami tegah. Dan itu kan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan. Nah, itu mungkin barang yang biasa. Yang paling kami takuti itu masalah NPP yang masuk ke Indonesia ya, narkotika, prekurson dan psikotropika. Itu sangat kami jaga sekali, jangan sampai itu masuk. Karena telah banyak teman-teman di perbatasan maupun yang di pelabuhan itu telah banyak menindak NPP yang masuk ke Indonesia, jangan sampai merusak masyarakat Indonesia. Demikian itu contoh barang yang kami jaga ya di pelabuhan-pelabuhan masuk. Terima kasih.
Baik. Oke, lanjut Bang Betot ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Di sini ada Bang Juli. Betulan pendengar Elganga juga. Tadi dikatakan bahwa rokok ilegal pasti akan ditindak, bahkan akan dipidanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Betul. Lalu bagaimana produsen rokok yang legal tapi tidak menyelesaikan bea cukainya, dan apa tindakan yang akan diambil oleh bea cukai sendiri? Dari Pak Juli. Ya, produsen Produsen rokok yang legal tapi tidak menyelesaikan cukainya. Iya. Itu bisa dikatakan legal atau tetap ilegal ya? Nah, itu saya juga bingung sama Ini kayaknya pertanyaannya. ini agen warung kayaknya. Jadi legal itu kan artinya dia memenuhi ketentuan dari hulu sampai hilir ya. Betul. Ya, dari hulu sampai hilir. Ketika dia sudah memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikatakan legal. Satu saja tidak terpenuhi ya ilegal kali ya. Iya, betul. Jadi masih perlu saya jawab gak? Ya, sudah pasti akan ditindak oleh kami bea cukai. Iya, pasti. Tapi kalau dikatakan legal belum ya? Belum. Nah, ini dia. Gimana waktu Pak Patar tuh? Perusahaan legal kemudian bertindak ilegal. Ya ilegal. Ilegal itu. Makanya gini Pola, kita sampaikan jangan sampai gagal paham nih buat para pemilik dan pengusaha warung, terutama agen-agen nih yang menyalurkan ke warung-warung kecil Pola. Jadi benar-benar ini harus tahu ilegal dan juga legal. Iya. Baik, Bang Juli, mudah-mudahan paham Bang Juli. Di mana sih? Bang Juli di mana? Jatiasi. Iya dong, Waduh. pastinya. Oh, Jatiasi ya. Kampung gua pisan Pola. Jangan-jangan teman Bang Betot nih. Aduh. Nah, ini juga pertanyaan kayaknya penting banget nih. Oke. Dari Pos Raya Dewi dari Kaliabang. Nah, kamu tanya Pak, pajak cukai rokok itu kan digunakan untuk apa? Nah, sekarang kan banyak tuh Pak toko-toko tembakau. Nah, ini penting Pak ya. Iya. Ya. Jualan tembakau yang benar-benar tembakaunya aja yang bisa dilinting-linting. Betul. Nah, itu bagaimana dengan perizinannya Pak yang seperti itu? Baik. Pertama cukai ya, berarti ya pungutan negara tersebut digunakan buat apa? Banyak Iya. banyak. Jika kemudian kita bisa melihat ada rumah sakit yang bagus, kita melihat ada sarana kesehatan yang layak, itu sebagian ada dari cukai. Yang mengelola siapa? Ya pemerintah. Terus kemudian kalau misalnya masyarakat pernah mendengar ada istilah dana bagi hasil cukai tembakau, ya itu juga diperoleh dari pungutan cukai gitu, dari pembayaran cukai yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pembelian rokok. Digunakan untuk apa? Ya pasti pertama untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, sampai kemudian menjadi pembiayaan untuk operasi bersama dalam pemberantasan rokok ilegal. Jadi banyak sekali banyak sekali kegunaan atau kemanfaatan dari cukai atau pungutan negara atas rokok tersebut, rokok yang legal ya. Nah terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa tadi? Pertanyaan berikutnya masih yang penjual tembakau. Oh iya, untuk penjual tembakau. Kami menyebutnya adalah sebagai tembakau iris atau TIS. Nah, tembakau iris apakah merupakan barang kena cukai? Iya, Mpok. Merupakan barang kena cukai juga dia. Merupakan barang kena cukai juga yang karena dia dikatakan barang kena cukai. Apakah dikenakan pungutan cukai? Iya, dikenakan pungutan cukai. Jadi silakan dicek bahwa untuk setiap penjual TIS atau tembakau iris tadi itu biasanya mereka itu memiliki kemasan-kemasan penjualan eceran yang plastik seperti apa ya? Waduh, nggak kelihatan ya sayanya ya. Nah, segini nih ya kira-kira. Nih segini nih masyarakat nih segini nih. Nah, yang kemudian ada pita cukainya. Ada. Dia termasuk barang kena cukai. Pola, siapa bilang nggak kelihatan? Ada sosmednya lagi berjalan. Oh iya dong. Iya. Iya pasti. Oke, ada lagi Pola? Ada di sini ada pertanyaan dari Bapak Jaun ya di Tambun Selatan. Tambun Selatan. Bagaimana bea cukai mengontrol barang komoditas berbea cukai? Segel apa saja yang membedakan legal dan ilegal? Tadi udah dijelaskan sebetulnya.
kita berarti ini maksudnya barang kena cukai ya? Iya. Yang legal dan ilegal. Nah, pertama tadi Pak Patar sudah sampaikan kriteria tertentu di ketentuannya ya, tapi coba saya sampaikan dalam bahasa awam. Dia menjadi ilegal ketika tidak dilekati pita cukai. Kemudian dia menjadi ilegal ketika dilekati pita cukai tapi ternyata pita cukainya palsu. Dia menjadi ilegal ketika dilekati pita cukai tapi ternyata pita cukainya bekas. Jadi udah ditempel nih, dilepas lagi, ditempel lagi, dilepas lagi gitu. Jadi nggak mau rugi nih ceritanya nih. Ini pengusahanya nggak mau rugi nih. Nah, dia menjadi legal ya tentu saja ketika ditempeli oleh pita cukai yang asli dan baru. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Punya ciri khas sendiri nggak dari pita cukai sendiri itu? Pasti. Dari warna. Jadi Pasti. Mitra nanti bisa bedain mana bedanya ini ciri khas dari cukai, pita cukai. Nanti dijelaskan ya oleh Pak Gitu, Patar ya. Karena kalau dikatakan apakah pita cukai itu memiliki ciri atau karakteristik tertentu, iya. Bahkan untuk setiap golongan, untuk setiap barang kena cukai dan untuk setiap tahun pencetakan pun berbeda-beda. Nah, saya mau mengajak masyarakat bukan fokus di sana, tetapi fokus pada dua hal. Yang pertama, apabila sebuah barang tidak dilekati pita cukai yang kondisinya baru, kemudian yang secara kasat mata terlihat apakah ini palsu maupun tidak, yang bakal lakukan yang kedua, laporkan. Jadi jika ada keraguan-raguan, jika ada dugaan bahwa ini asli atau enggak ya, daripada sibuk menerka-nerka ke bawah pikiran, nggak bisa tidur sehari semalam, udah mendingan datang ke kantor Bea Cukai, sampaikan, informasikan, begitu. Oke, baik, udah jelas. Nah, banget tapi ya. mungkin kita dengar dari Pak Patar, gimana Pak Patar? Siap. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lola. Jadi pita cukai itu tiap tahun berubah bentuk fisik maupun desainnya, spesifikasinya. Untuk tahun 2023 ini warna dasarnya itu biru, Pak Lola. Kalau yang lainnya sebenarnya sama seperti tahun-tahun kemarin. Memang kita harus kalau memang mau ini memang harus melihat langsung ke pita cukainya sendiri. Seperti yang tadi saya utarakan di awal itu, untuk desain pita cukai hasil tembakau itu membuat informasi sebagai berikut. Jadi dalam pita cukainya itu ada yang pertama itu lambang negara Republik Indonesia. Yang kedua itu lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3 tarif cukai. 4 angka tahun anggaran. 5 harga jual eceran dan atau jumlah isi kemasan. Yang keenam itu teks Indonesia. Yang ketujuh teks cukai hasil tembakau. Dan yang 8 itu jenis hasil tembakau itu sendiri. Misalnya SKT, SPM atau SKM. Dan untuk tahun 2023 ini tiap tahun desainnya berubah. Untuk tahun 2023 ini hewan-hewan yang mau punah. Gajah, harimau, badak, gambar monyet yang hidungnya besar itu loh. Bukan ya Pak, bukan ya. Bekantan ya. Bekantan tuh. Tapi yang jelas untuk orang, maksudnya untuk masyarakat pendengar Elgangga FM untuk mau mendeteksi awal aja tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, coba terawang sedikit aja pita cukainya gitu. Di kertas security-nya itu ada bintik-bintik warna-warni dia bola dia. Dan itu kalau kita mau agak capek sedikit, kita bisa ambil jarum, celupin ke air sedikit, itu bisa kita congkel itu. Itu sederhana. Yang kedua cetakannya sangat jelas, tidak blur, tulisannya pun juga jelas. Direktorat Jenderal Bea Cukai, Cukai Hasil Tembakau Republik Indonesia. Dan juga hologramnya sendiri ketika di terawang digeser-geser dikit itu akan bergantian muncul gambar burung Garuda dan lambang Direktorat Jenderal Bea Cukai. Juga tulisan DJBC
seperti itu Polola. Ya, Baik, ya. Polola, Ya, waktu juga lah yang memisahkan kita. Seperti itu. Karena sebentar Sebenarnya lagi Bang penasaran. Jamal, karena Bang Jamal sebentar harus pamit. Tadi kata Pak Benny mau patar, nanti kita nambah lagi di hari berikutnya. Iya dong harus. Siap. Pak Benny, sebelum kita Supaya closing, lebih paham. perlu disampaikan buat mitra Radio El Gangga, monggo. Iya. Ya, Pastinya ada pesan-pesan. untuk mitra Radio El Gangga, ingat selalu rokok ilegal itu nakal. Kenali, tolak dan laporkan. Betul. Itu aja ya. Dari Pak Patar? Pak Patar ada? Terima kasih untuk mitra pendengar Radio El Gangga 100,3 FM ya. Betul. Mari bersama-sama kita sadari bahwa pemakaian rokok ilegal itu sangat merugikan lah bagi untuk kesehatan juga untuk penerimaan negara. Maksudnya jika ada informasi, mari kita bersama-sama lah. Kalau ingin bertanya atau ingin mengetahui mengenai lebih lanjut mengenai pita cukai, silakan ke kantor kami. Kami bukannya kami akan menjelaskan lah. Kami bukannya tidak hanya melulu penindakan, tapi kami akan dapat mensosialisasikan kepada saudara-saudara yang datang ke kantor kami. Kami akan terima dengan baik. Baik, Terima Pak kasih. Patar, Pak Benny, terima kasih banyak sudah hadir di Radio El terima Gangga. kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat mitra semuanya. Amin. Polola, kita harus pamit karena Iya dong, jam kita pastinya. akan habis. Ada gelaran selanjutnya lagi. Baik. Kita berdua pamit. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.